eta kudu. Oh. Ya iya saha ieu? Ieu teh Adi. Adi. Adi ieu Ayeuna dagang naon ayeuna? Dagang apa ya? Masih. Masih dagang kene baju bagus. Oh, daguana. Puji syukur mah Allah menang. Menang atuh. Ieu atos. Heeh, geus. Aduh bapak aku menang. Ayeuna dagang naon ayeuna? Dagang kerupuk eta yang dia dagang di Pemda. Payung. Gimana eta nak? Rapatna heeh. Ke dagoan mah urang nek rapat heula nya. Mak ke bakalna ti dieu nya. Urang nek rapat heula. Keur jadi pejabat heula mak sebenarnya. Kalau mau tepuk tangan ya tepuk tangan. Semakin tepuk tangannya keras, semakin cepat THR. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, Pak Sekda, Kabupaten Bogor, beserta unsur pimpinan daerah Pak Kajari, Pak Dandim, dan yang mewakili Kapolres Bogor, saya mengucapkan terima kasih. Kagum terhadap gedung ruangan ini, barangkali ini adalah kabupaten termegah dengan arsitektur yang luar biasa, sulit kalau dikejar oleh Pangandaran. Beda, ini Bogor. Angka APBD-nya 12 triliun, nggak main-main. 12,4 triliun, hampir setengahnya dari anggaran Provinsi Jawa Barat. Jadi kalau sudah jadi Bupati Bogor itu sudah jadi setengahnya Gubernur Jawa Barat. Tapi saya selalu berulang-ulang ngomong dan viral di mana-mana. Hati-hati terhadap tanah Bogor. Sing sahanunya ke Bogor, kaluhur sirungan kahandap akar. Sing sahanu maguna sika rakyat tanah Bogor, cilaka 7 turunan moal dihampura. Hati-hati terhadap Bogor. Mantake ulang ngaheureun ka urang Bogor, bising teu bisa balik deui. Para bupati, para wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota yang hadir, mohon maaf saya ngajak capek maraton. Seluruh kegiatan yang dilaksanakan semuanya tanpa rencana. Menteri bisa pagi-pagi telepon, WA, kami diskusi setengah jam, itu kita ketemu yuk. Oh iya, ketemu sore aja di Bogor sekali ya. Nyaris protokoler sudah hampir nggak ada. Kita bekerja sudah tanpa buku panduan keprotokolan Provinsi Jawa Barat. Tetapi kita bekerja berdasarkan intuisi apa yang mesti kita lakukan dan apa yang mesti kita benahi. Karena ini tugas berat bagi kita dipilih jadi pemimpin. Hadir di sini mungkin para camat, para pejabat eselon 2, para kepala sekolah. Kepala sekolah ada. Yang lihat saya itu agak marahnya, kenapa begitu nggak boleh? Kenapa kenaikan kelas nggak boleh? Kenapa itu nggak boleh? Ini nggak boleh. Semua saya lakukan, saya ingin mengembalikan pendidikan ke asasnya, yaitu mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya. Apa sih sebenarnya yang ada dalam mimpi saya? Saya dalam mimpi saya itu saya ingin anak Jawa Barat yang miskin-miskin itu hidupnya bisa sukses. Saya ingin anak-anak Jawa Barat yang kaya-kaya itu juga bisa meningkatkan kualitas kekayaannya orang tuanya. Bukan yang orang tuanya pengusaha, begitu jatuh pada anaknya perusahaannya bangkrut. Saya ingin anak Jawa Barat itu tingkat kesehatannya meningkat. Saya ingin anak Jawa Barat itu tingkat kecerdasannya meningkat. Saya ingin anak Jawa Barat itu kembali ke asas Pancawaluya, yaitu cager, bager, bener, pinter, sih. Ini nggak bisa
lewat pendekatan kepemimpinan normatif. Nggak bisa Indonesia, Jawa Barat dipimpin dengan pola kepemimpinan normatif. Pola kepemimpinan normatif itu adalah berbasis administrasi. Berbasis administrasi itu pasti standarnya adalah RKA dan DPA. Kalau semuanya pakai RKA dan DPA, maka pegawai negeri atau ASN, para pejabat hanya akan selesai di WTP. Kalau hanya akan selesai di WTP, maka apa? Negeri ini tanpa produktivitas. Untuk itu, saya menggunakan kerangka berpikir out of the box. Apa yang ada yang terjadi, fenomena apa yang terjadi, maka saya harus menjawab seluruh tantangan itu. Karena harus menjawab seluruh tantangan itu, maka saya harus bekerja, harus memimpin dengan intuisi. Karena memimpin dengan intuisi, tubuh saya sudah sejak kecil terlatih memiliki intuisi yang baik. Kenapa terlatih memiliki intuisi yang baik? Karena saya diajarin ibu saya dengan dua prinsip. Ujang, kasep, dedi, lamun anjeun mun maneh hirup hayang nanjung, kudu kurucile kentel peucit. Kurucile kentel peucit artinya apa? Kamu matanya jangan terlalu lama tidurnya, perutnya jangan terlalu terisi oleh makanan terlalu penuh. Semuanya harus memiliki ditata dan diriksa. Maka harus mulai dari tata diri, tata rasa. Seperti ini harus dilakukan. Nah, pendidikan kita nggak ngajarin itu sekarang. Hubungan guru dengan murid itu menjadi hubungan yang sangat normatif. Karena kita mencoba mengadopsi kerangka berpikir pendidikan barat. Pendidikan barat, hubungan guru dan muridnya, negaranya kokoh. Guru dan muridnya diatur dalam piranti profesionalisme. Tapi gaji gurunya cukup. Gak ada honorer, gak ada K3, apalagi musim hujan. Mau K3 itu artinya halodo. Gak ada sekolahnya yang roboh. Ruang kelasnya tertata. Sekolah adalah sebuah kesadaran. Kemudian negara hadir menjamin kantinnya, menjamin makan siangnya, menjamin perjalanannya. Undang-undangnya berlaku. Anak-anak pakai undang-undang pelindungan anak. Undang-undang pelindungan anak dimasukkan hak dan kewajiban anak dan hak dan kewajiban orang tua. Di Amerika anaknya nggak boleh anak pakai motor, nggak boleh. Di Inggris nggak boleh. Gak boleh di Inggris, di Jepang anak beli rokok, beli minuman gak boleh. Gak boleh di negara mereka. Ketika sudah masuk jam di rumah, itu jam maghrib, mereka keluar rumah gak boleh. Aparat negaranya hadir, orang tuanya taat. Negara memberikan denda pada yang pelanggaran. Semua orang taat hukum. Indonesia mau dibangun pada hubungan formal seperti itu gak bisa. Profesionalisme belum hadir, kesejahteraan guru masih rendah. Gurunya mah banyak honorer, kemudian banyak K3, belum tentu juga dia fokus pada profesionalisme. Orang tuanya apatis pada anaknya, negara tidak hadir. Jangankan menyelesaikan hal yang besar, ngurusin yang di bawah umur gak punya SIM aja naik motor gak beres. Anak-anak di Indonesia merokok, minumannya bukan lagi yang berstandar seperti minuman yang biasa digunakan oleh orang yang punya duit. Ciu. My God. Gimana? Minumnya ciu, oplosan. Minumnya apa lagi? Komik. Ini problem. Ini nggak bisa dilakukan pendekatan formal dengan cara berpikir pemimpin yang formal. Ini pemimpinnya harus luar biasa. Kenapa? Karena rakyatnya luar biasa, kenakalannya luar biasa. Guru menghadapi dilema. Dilemanya bagaimana? Dilema seorang guru galak, takut dikriminalisasi, baik diledek. Bener nah.
kritik juga. Saya kritik guru, kritik orang tua juga. Kalau guru misalnya meminta siswa 100.000 untuk ngecat kelas, untuk ganti genting, orang tua siswanya ributnya luar biasa, tapi uang jajannya sehari 50.000. Ini problem. Kalau beli baju sekolah 200.000 mahal, 150.000 sepatu mahal, tapi beli baju bebas 500.000 nggak mahal. Ini orang tua kita keadaannya. Kalau beli rokok nggak mahal, beli telur mahal. Ini kan akut nih keadaan. Karena keadaan takut, maka tindakan-tindakannya harus out of the box. Maka, saya memulai dari mana? Dari pertumbuhan ekonomi. Bagaimana pertumbuhan ekonomi? Saya bilang, ini Bank Emok tuh merajalela di Jawa Barat. Bank keliling tuh merajalela. Di antaranya suka digunakan pinjam untuk kebutuhan sekolah. Karena dari itu, saya harus mengambil tindakan. Hal-hal yang memberatkan siswa, yang tidak mampu, yang menimbulkan utang baru, yang menimbulkan pinjaman baru, harus saya hentikan. Di antaranya apa? Studi banding harus saya hentikan. Kenapa? Judulnya studi itu belajar, banding itu memperbandingkan. Artinya apa? Dia melakukan pengkajian setiap peristiwa, setiap masalah, satu masalah diperbandingkan dengan yang lainnya. Anak-anak pergi ke Borobudur nggak ngerti riwayat dan sejarah Borobudur, lebih cenderung rekreasi. Ya ini problem. Maksud saya, guru atau siapapun belajar tentang akademik, dia tahu metodologi ilmiah. Gak boleh keilmiahan dihianati oleh kalimat-kalimat yang membodohi dirinya, membodohi muridnya, dan menurunkan derajat gurunya. Saya nggak mau guru di Jawa Barat dicaci maki, diomongin jadi bahan perbincangan orang tua. Saya nggak mau. Mereka derajatnya harus tinggi, digugu dan ditiru. Kelasnya kelas altar, cara berpikirnya harus merdeka. Sebenarnya ini yang saya inginkan. Ini saya sayang sama guru. Makanya tindakan saya tidak cukup hanya menyetop studi banding. Tindakan saya nyiapin pengacara, nyiapin notaris. Pengacara apa? Guru yang dikriminalisasi oleh muridnya, maka saya nyiapin pengacara sampai kapanpun saya damping. Saya nyiapin notaris untuk apa? Pendaftaran siswa baru nanti. Setiap orang tua wajib menandatangani surat pernyataan. Saya menitipkan anak saya ke sekolah. Saya tidak akan mencampuri sistem dan pembelajaran di sekolah. Dan apabila anak saya nakal, gurunya memberikan hukuman berdasarkan kaidah yang tidak bersifat kriminal, maka saya bersedia dikembalikan anak saya ke rumah saya, dan saya akan mendidik oleh diri saya sendiri. Kalau sekolah Anda nggak percaya sama sekolah, kemudian mau didik sendiri, urus persoalan anak saya. Harus tegas. Saya gini bukan baru, Pak. Saya dulu pernah mau nutup satu sekolah gara-gara ada anak yang nyuri, dipukul oleh gurunya, dan kemudian gurunya di demo, sekolah untuk dikeluarkan. Saya lebih memilih, saya lebih memilih nutup sekolahnya dibandingkan saya memberhentikan gurunya. Saya bertanggung jawab terhadap guru itu. Pemimpin gitu. Ini harus dibenahi, Pak. Ini Jawa Barat. Jawa Barat itu provinsi yang tidak ada pemiliknya. Culture-nya hilang. Ikatan garis leluhurnya hilang. Ikatan garis leluhurnya hilang. Akhirnya semua orang menganggap ketika masuk Jawa Barat, dia bisa menghegemoni dan bisa menguasai. Hari ini nggak bisa, yang mau menang. Badan Kepegawaian Provinsi Jawa Barat, Kepala Badan Kepegawaian Kabupaten Kota ke depan tidak boleh guru diberikan beban tugas untuk kenaikan jabatan, untuk kenaikan golongan, untuk sertifikasi. Kenapa? Itu bukan urusan guru, itu urusan Badan Kepegawaian.
Nanti Pemda nyimpen pegawai ke sekolah-sekolah, ngurus akreditasinya, ngurus kenaikan golongannya, ngurus kenaikan pangkatnya, ngurus sertifikasinya. Kenapa? Guru nggak boleh ngurus itu. Tugas guru adalah mengajar, bukan ngurus administrasi. Ini konsisten. Kenapa? Beda. Guru perlakuannya beda. Karena di ajaran Kanjeng Prabu Siliwangi, guru itu termasuk adalah Rama Resi Prabu. Itu resi. Itu dihormati, tinggalnya di altar. Raja nggak boleh intervensi. Mimpinya pun nggak boleh diganggu. Kecuali kawin lagi. Itu nggak boleh. Kenapa? Itu menghina gubernur. Kenapa menghina gubernur? Aing hiji teu boga sih kawin deui. Nah, tepuk tangan dong gitu. Nah, ini harus dibangun. Maka dari situ nanti dilahirkanlah pendidikan berkarakter. Nanti ada manajemennya, ada pengelolaannya, bagaimana bangunan desainnya, bagaimana ruang kelas. Saya sudah menyiapkan sebuah rencana nanti seluruh bangunan di Provinsi Jawa Barat bahan bakunya bambu. Tempat dulu bahan bakunya bambu, karena ini filosofi dasar orang Sunda, cuma nyurup karena puhu, prismaji, kasalangka, nah itu kan filosofinya itu. Nah, kemudian dari situ nanti didesainkan ruang kelasnya. Saya sudah kerjasama dengan BMKG. Di Bogor bangunannya kalau ketinggiannya sekian, berarti lebarnya sekian, tingginya sekian. Kalau di daerah dekat pantai bagaimana bahannya, semua dirumuskan. Nanti saya sudah gandeng nanti ITB sebagai tenaga ahlinya, UI sebagai tenaga ahlinya, Unpad sebagai tenaga ahlinya. Itu dirumuskan dengan baik, itu nanti dibuat ekosistem. Makanya nanti ada kantor gubernur wilayah Sunda Kulon, yaitu Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kabupaten Sukabumi, Kota Sukabumi, Kota Depok. Sunda Kulon itu nanti satu komunitas kebudayaan, satu komunitas ekosistem, satu komunitas ekonomi, satu komunitas ekosistem kesehatan. Itu satu piranti, satu perangkat kebudayaan itu. Nah, di sini nanti dirumuskan, ini loh input pendidikan, ini outputnya, apa kebutuhan pasaran kerjanya, dan saya sudah merancang itu bagaimana kebutuhan pasar kerja 50 tahun ke depan, apa saja yang dibutuhkan, kualifikasinya yang dibutuhkan. Kemudian nanti sampai pada penelitian, di sini cocoknya pohon ini, buah ini, sayur ini, padi jenis ini, semua nanti ada rumusannya, ada desainnya, maka lahir nanti branding. Dan ini harapan bagi kita. Untuk apa? Ini negara, ini tanah Bogor itu tanah subur, makmur, gemah, ripah, rapi. Makanya desainnya harus segera dikembangkan. Nah, konsepsi itu nanti terintegrasi dengan apa? Pendidikan berkarakter. Anak berkarakter bagaimana? Bangunnya jam berapa? Itu ada nanti buku panduannya atau catatan digitalnya. Itu saya dulu begitu kalau jadi waktu jadi bupati. Nanti masuk sekolah jam berapa? Di sekolah itu menjadi catatan guru. Di rumah itu nanti harus ada daftar isian yang diisi oleh orang tuanya. Anda pulang ke rumah jam berapa? Apa yang dikerjakan? Dari jam sekian apa yang dikerjakan? Terus kan dikerjakan. Nanti di Google-nya ada record orang. Kalau orang tuanya berbohong dan kemudian anaknya ternyata produknya tidak sesuai harapan, maka sekolah tidak salah. Memang orang tuanya mengharapkan kegagalan anak. Setiap orang itu punya catatan digitalnya. Nah, ketika punya catatan digitalnya nanti langsung sampai pada catatan kesehatannya. Golongan darahnya apa, tekanan darahnya berapa, riwayat penyakitnya apa. Itu nanti menjadi record orang. Ketika record orang itu nanti mengarah pada kemana minat dan bakatnya. Ini arahnya ke sini, ini arahnya ke sini. Untuk itu guru nanti harus mengaplikasikan anak-anaknya, sisi mana yang harus menjadi keunggulan. Sehingga nanti di Jawa Barat nggak ada anak bodoh dan anak pinter. Yang ada adalah anak punya kemampuan di bidang olahraga, olahraganya apa. Anak punya kemampuan di bidang seni, seninya apa. Anak punya kemampuan di bidang teknologi, teknologinya apa. Anak punya kemampuan di bidang pengembangan pertanian, pertaniannya apa. Anak punya kemampuan di bidang kesehatan, layanan kesehatannya apa. Semua orang berkembang dengan kualifikasinya. Saya sudah melihat sekolah di Indonesia tidak menjadi jaminan terhadap kualifikasi orang. Orang tumbuh karena pengalamannya. Untuk itu pendidikan harus mengajarkan pengalaman hidup yang baik bagi anak-anaknya. Pak Rudi jadi bupati karena pengalamannya. Pak Jaro Ade jadi wakil bupati karena pengalamannya. Para bupati yang di sini itu tumbuh berkembang karena pengalamannya. Semakin pahit pengalamannya, semakin manis masa depannya.
Semakin pahit pengalaman hidupnya, semakin manis masa depannya. Semakin manis perjalanan hidupnya, semakin diabetes masa depannya. Untuk itu, nggak boleh lagi viral-viralan. Ada anak yang jalan kaki ke sekolah setengah jam, kasihan, besoknya dikasih motor, rontok Pak. Nggak boleh. Biarkan dia berjalan kaki. Justru perjalanan kakinya itu akan menumbuhkan dan mengokohkan dia. Nggak boleh. Kasihan. Aduh. Saya itu punya pengalaman Pak. Orang hidup itu pada habitatnya. Saya dulu punya orang, udah tua banget, itu kuli, pegawai sampah. Tiap hari itu kerjanya bergumul dengan sampah di tempat pembuangan sampah yang sekarang jadi problem di TPA di mana-mana. Ke depan harus segera kita lakukan revitalisasi. Kemudian saking saya kasihan karena sudah tua, saya ajak, saya kasih hadiah. Kemudian saya pindahin ke kantor saya. Bapak udah tua, tinggal di kantor bupati saja. Di sini Bapak sekerja-kerjanya Bapak. Seminggu dia nangis. Kenapa? Pak Dede, kan dia orang Jawa. Pak Dede, saya mau balik lagi ke tempat pembuangan sampah. Kenapa? Di sini saya gak betah. Gak betah saya. Jadi betahnya gimana? Saya betahnya dengan sampah. Jadi Anda jangan menganggap ikan yang berenang itu kedinginan. Saking sayangnya sama ikan berenang, boleh Anda diangkat karunya di kasuran pahit. Ini hati-hati. Jadi orang bekerja pada habitatnya. Jadi kalau ada anak kecil kerjanya mulung, nggak apa-apa mulung. Yang harus dilakukan oleh kita adalah selepas mulung itu dia sekolah. Atau sebelum sekolah dia, kemudian pagi-pagi dia sekolah, siang mulung, nggak apa-apa. Justru mulungnya itu menjadi salah satu daya tahan untuk membangun kekuatan dirinya. Makanya jangan berpikir bahwa yang jorok itu berpenyakit, belum tentu. Bisa jadi orang dianggap jorok, tapi karena itu habitatnya justru sehat. Pak, yang tukang mungut sampah itu Pak, jarang pakai kaos tangan. Eta runtah dirawat, diangkat. Itu makan, nggak cuci tangan. Kalau kita, tapi mereka nggak pernah sakit perut Pak, nggak pernah diare. Ibu itu lihat suaminya bawa cewek lain, langsung sakit perut, langsung ginjal besoknya. Nah, artinya bahwa setiap orang itu hidup pada habitatnya. Tugas pendidik, tugas negara, tugas kepala daerah adalah habitatnya tidak boleh diganggu. Bila perlu dilindungi, dilokalisir, dijaga. Kenapa? Itu habitat mereka. Nah, kemudian habitatnya harus dihormati. Setelah itu disejahterakan dengan memberikan upaya-upaya perlindungan. Kemudian berikutnya adalah apa sih yang menjadi strategi pendidikan lagi ke depan? Makan bergizi gratis. Negara keluarkan mungkin bisa nyampe 300 triliun atau bisa 500. Tapi makan bergizi gratis itu tujuannya apa sih Pak? Orang begitu? Tujuannya agar anak-anak Indonesia memiliki kecukupan gizi yang cukup, tidak masuk angin karena di rumahnya tidak sarapan, karena orang tuanya tidak punya kemampuan untuk menyiapkan sarapan. Tugas kita apa? Kalau negara sudah ngeluarin uang untuk makan siswa, maka bekalnya tidak boleh dibuang, dia harus jadi investasi. Maka gerakan berikutnya adalah saya akan membuat program tabungan beasiswa untuk perguruan tinggi bagi yang SMP dan SMA, dan masuk SMA bagi yang SD. Mereka harus punya tabungan.
Kecil Pak, sehari anak nabung 5.000 perak, sebulan taruhlah 100.000, setahun 1.200.000, kali 6 tahun dia sekolah, masuk SMP, nggak akan lagi ngeluh urusan seragam segala macam, dia sudah punya. Budaya itu kapan terjadi? Kita kecil Pak, ini hidup dari orang miskin. Kuli nanggung bata, dimasukin yang uang 5 perakan, kecelengan Pak. Ada celengan ayaman, semar, dimasukin ke ruas bambu, disimpan dekat kandang sapi. Atau kalau ada susu bekas, kalennya dibersihin, dibolongin, dimasukin ke situ. Luar biasa. Speed itu. Hari ini anak-anak gak punya. Untuk itu harus dibangun. Nah, ini harus dibangun, dididik lagi agar apa? Negara punya investasi. Selain negara, rakyat punya investasi, setiap anak, terus kemudian anak SD dulu rata-rata itu punya kambing. Ada 2, ada 3, ada 4, 5, sampai 20. SMP punya. Hari ini saya lihat nggak ada lagi tradisi beternak bagi anak-anak sekolah. Beternak apa? Akun Pak, akun bodong. Beternak apa lagi? Beternak di HP. Apalagi motor, bodong. Ini yang diurusin. Semuanya adalah siklus negatif. Siklus negatifnya gimana? Motor rusak, duit. Bannya bocor, duit. Nabrak orang, duit. Ditilang, nanti harus bayar denda, duit juga. Masuk perkumpulan, dibaiat jadi geng motor. Gebuk orang, harus ngegantiin. Dibacok orang, harus diobatin. Saya sudah lebih dari 50 orang nanganin anak-anak yang korban pembacokan. Itu pun dia salah, keluyuran malam hari. Ujungnya apa? Ibunya bangkrut, bapaknya bunuh diri. Itu problem. Ini kita harus menciptakan satu. Dulu bapak kita, ibu kita anaknya 9. Setiap anak punya tugas masing-masing. Yang satu nyari kayu bakar, yang satu nyari ikan, yang satu ke kebun, yang satu ke sawah, yang satu bagian nyuci, yang satu bagian nyetrika, yang satu bagian masak. Tumbuh pendidikan keluarga dengan baik. Akhirnya apa? Yang gede mewarisi masak ibunya, yang laki-laki mewarisi karakter bertani bapaknya, yang ini mewarisi karakter berdagang bapaknya, yang ini mewarisi karakter berkebun ibunya, yang ini mewarisi karakter militer bapaknya. Semua anaknya terbangun dalam karakter keluarga. Hari ini jangankan 9, 3 aja udah repot. Kenapa? Karena anak tidak lagi menjadi penunjang keluarga. Semuanya nyedot. Sekolah harus jajan, HP harus dibayar, kuota harus dibayar, BBM harus dibayar, motor harus distorin. Hidupnya sudah ingin kayak orang lain, hedon. Kemudian keluarganya memiliki ketidakmampuan. Akhirnya pinjem bank emok, dibayar bank keliling, kemudian dibayar pinjol, berspekulasi lewat judol. Dan siapa angka tertinggi dari rangkaian ini adalah Provinsi Jawa Barat. Sedangkan Jawa Barat terus-terusan mengaku diri sebagai provinsi religius. Udahlah kita perbaiki ini. Satu-satunya harapan adalah sekolah. Membentuk apa? Karakter. Kenapa saya ngotot begini? Saya lama belajar tentang kebangsaan. Saya paham bagaimana kecemasan Pak Prabowo, saya paham. Pak, kawan dari TNI, dari Polri. Kita ini Pak, kelahiran tahun 70-an Pak, masih punya Pak spirit nasionalisme. Kita ini masih punya jiwa-jiwa yang kuat. Kita terikat pada tanah leluhur kita Pak.